Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru daripada Tuhan. Seberapa kita yang sudah join, kita mau mulai. Nanti teman-teman yang lain bisa menyusul. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu baik bagi kami. Pagi hari ini kami datang menghadap tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang rindu untuk menyembah-Mu. Sebab Engkau Tuhan dan Raja kami. Sebab Engkau kuat dan harap kami. Sebab itu kami mau menyembah-Mu, kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Rindu menyembah-Mu Yesus. Hatiku mau menyembah-Mu, jiwaku merindukan Yesus. Hanya Kau Tuhan dan Rajaku, ku sembah Kau Allahku. Ku rindu melayani-Mu, ku suka senangkan-Mu Yesus. Hanya Kau kuat dan harapku, ku sembah Kau selamanya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau segenap hatiku dan kekuatanku. Rindu menyembah-Mu Yesus.
Segenap hatiku dan kekuatanku rindu menyembahmu Yesus. Ku sembah, ku sembah Yesus, ku segenap hatiku dan kekuatanku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku rindu menyembahmu Yesus. Segenap hatiku dan kekuatanku rindu menyembahmu Yesus. Kami sembah, kami menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus. Haleluya. Sebab kau Tuhan dan Rajaku, sebab kau kuat dan harapku, Allah yang setia, yang selalu ada menyertaiku. Ku naikkan syukur kepadamu, sebab Engkau baik, sebab Kau sangat baik. Kau sungguh baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik, Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur. Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, yang tak pernah tinggalkan kami. Sedetik pun Kau tak pernah biarkan kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami sembah, kami sembah, kami puji, kami tinggikan.
Kau Raja, kami sembah, kami puji Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Engkau baik. Kau sungguh baik, Kau sangat baik, Kau selalu baik. Selamanya Kau baik, sebab Kau Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami sembah Kau. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu, Yesus. Kami sembah, kami puji, haleluya. Sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami, sebab Engkau yang selalu menyertai kami. Tak pernah Kau tinggalkan kami, tak pernah Kau biarkan kami. Immanuel, Allah besertaku selamanya, selamanya.
tidak pernah membiarkan kami. Engkau yang bertindak pertolongan bagi kami. Pertolonganmu tak pernah terlambat bagi kami. Engkau Bapa yang setia. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu
bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sungguh cukuplah anugerahmu bagi kami. Anugerah yang menyelamatkan kami. Anugerah yang memberikan hidup kekal bagi kami. Sebab itu biarlah setiap pagi, setiap hari kami boleh mengingat karya salib. Sehingga kami terus bersyukur dan menyadari siapa kami. Kami adalah orang-orang yang Kau terima sebagai anak tanpa Kau melihat masa lalu kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, tanpa syarat bagi kami. Bahkan Kau jadikan kami berharga di mata-Mu. Sehingga kami tidak lagi butuh penerimaan dari dunia. Kami tidak butuh lagi penghargaan dari dunia. Kami tidak butuh lagi kasih dari dunia. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Engkau Tuhan dan Raja kami. Engkau kekuatan dan pengharapan kami. Engkau segalanya bagi kami. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu, buat penyertaan-Mu. Sedetik pun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Bukan karena kuat gagah kami boleh ada hari ini. Tapi karena Engkau Tuhan yang setia menjaga kami, menopang, menyertai kami. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan biarlah firman-Mu di dalam kami. Firman-Mu menguasai kami. Firman-Mu mengendalikan dan mengarahkan hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sebelumnya selamat untuk teman-teman yang sudah menyelesaikan program ESC ya. Hari kemarin ya Pak Heri ya, hari kemarin selesai ya. Hari Rabu. Hari Rabu ya? Oh iya, hari Rabu ya. Saya kira hari Kamis. Oh iya, benar-benar. Rabu. Saya ngikuti program ESC udah lama sekali. Udah tahun 95. 28 tahun yang lalu. Waktu masih mahasiswa ya. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan saat teduh kita dari Keluaran 9 ya, melanjutkan tulah-tulah yang diberikan yang diizinkan Tuhan kepada Mesir ya, kepada Firaun dan bangsa Mesir. Setelah hari ini tulah yang kelima, keenam, dan yang ketujuh ya. Setelah tulah yang pertama sampai yang keempat, air jadi darah ya. Tulah kata, nyamuk, dan lalat pikat ya. Hari ini tulah yang kelima, penyakit sampar pada ternak. Saya akan bacakan ayat yang pertama.
Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Fir'aun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya, Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya, segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Fir'aun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Fir'aun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Jadi ini adalah tulah kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak, ya. eh, Penyakit sampar atau sekarang mungkin dikenal sebagai penyakit pes ya pada ternak, khususnya pada sapi ya, yang menyebabkan kematian pada ternak. Eh, Namun yang hebatnya adalah bahwa ternyata tidak semua ternak, padahal ini adalah penyakit yang sangat menular ya. Eh, Ternak-ternak orang Israel tidak mati ya, dan Firaun telah mengkonfirmasi dengan mengutus orang-orang untuk melihat ternaknya orang Israel. Ternyata memang betul tidak ada yang mati ternak orang Israel. Nah, seharusnya dengan tulah yang seperti ini ya, Firaun itu mengizinkan, tapi kita melihat ya sekali lagi Firaun berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu keluar dari Mesir ya. Nanti kita akan bahas, kita baca dulu tulah yang berikutnya ya. Tulah yang keenam yaitu bara, ayat 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, ambillah jelaga dari dapur peleburan serangkup penuh, dan Musa harus menghamburkannya ke udara di depan mata Firaun. Maka jelaga itu akan menjadi debu meliputi seluruh tanah Mesir dan akan menjadikan bara yang datang seluruh tanah Mesir. Lalu mereka mengambil jelaga dari dapur peleburan dan berdiri di depan Firaun. Kemudian Musa menghamburkannya ke udara, maka terjadilah bara yang memecah sebagai gelembung pada manusia dan binatang. Sehingga ahli-ahli itu tidak dapat tetap berdiri di depan Musa karena bara-bara itu. Sebab ahli-ahli itu pun juga kena bara sama seperti semua orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga ia tidak mendengarkan mereka, seperti yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa. Itulah yang keenam ini adalah apa ya, bara ya. Kalau kita lihat, kita cari ya, bara itu seperti bisul yang bernanah ya, di mana pada awalnya Tuhan menyuruh Musa dan Harun untuk mengambil jelaga ya, menghamburkannya ke udara sehingga bertebaran di udara dan menempel pada kulit manusia ya, sehingga jelaga yang menempel itu berubah menjadi bara atau bisul-bisul yang bernanah yang menyebabkan penyakit yang tentu sangat mengerikan ya. Ayat yang ke-13 ya, tulah yang ke-7 hujan es. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi dan berdirilah menantikan Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab sekali ini aku akan melepaskan
segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawai-pegawaimu dan terhadap rakyatmu, dengan maksud supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Bukankah sudah lama aku dapat mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau dan rakyatmu dengan penyakit sampar, sehingga engkau terhapus dari atas bumi? Akan tetapi inilah sebabnya aku membiarkan engkau hidup, yakni supaya memperlihatkan kepadamu kekuatanku dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Engkau masih selalu menghalangi umatku sehingga engkau tidak membiarkan mereka pergi. Sesungguhnya besok kira-kira waktu ini aku akan menurunkan hujan es yang sangat dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di Mesir sejak Mesir dijadikan sampai sekarang ini. Oleh sebab itu, ternakmu dan segala yang kau punyai di padang, suruhlah dibawa ke tempat yang aman. Semua orang dan segala hewan yang ada di padang dan tidak pulang, berkumpul ke rumah dan akan ditimpa oleh hujan es itu sehingga mati. Maka siapa di antara para pegawai Fir'aun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Tetapi siapa yang tidak mengindahkan firman Tuhan, meninggalkan hamba-hambanya serta ternaknya di padang. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit, supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang, dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan buruh dan hujan es. Dan api pun menyambar ke bumi, dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di padang di seluruh tanah Mesir, dari manusia sampai binatang. Juga segala tumbuh-tumbuhan di padang ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan, guru yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi. Tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi. Dan berkatalah Musa kepadanya, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guru akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga, tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi. Tetapi ketika Firaun melihat bahwa hujan es dan buruh telah berhenti, maka teruslah ia berbuat dosa. Ia tetap berkeras hati, baik ia maupun para pegawainya. Berkeraslah hati Firaun sehingga ia tidak membiarkan orang Israel pergi seperti yang telah difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Jadi itulah yang ketujuh ini adalah hujan es, ya. Tuhan sudah peringatkan bahwa Tuhan akan mengirimkan hujan es, maka orang-orang yang percaya kepada firman-Nya disuruh berlindung, masuk ke dalam rumah, termasuk ternak juga, ya. Tetapi mereka yang tidak percaya dan ada di ruang terbuka, ya, tertimpa hujan es dan mati binasa, ya. Nah, dari rangkaian tulah yang kelima, tulah yang keenam, ya tulah yang kelima penyakit sampar, tulah yang keenam bara, dan tulah yang ketujuh turunnya hujan es, ya kita bisa belajar beberapa hal, ya. Yang pertama tentu kita bisa belajar betapa Fir'aun begitu tidak konsisten, ya, dengan apa yang dia katakan, ya. Tentu sangat berbeda, ya. Ya tentu harus berbeda, ya, dengan Tuhan yang konsisten. Kalau kita lihat kan Tuhan mengatakan besok
aku akan mengadakan ini, besok aku akan mengadakan ini. Dan perkataan Tuhan selalu tepat ya. Besoknya terjadilah apa yang Tuhan katakan, yang turunlah atau terjadilah itulah yang Tuhan sudah peringatkan kepada bangsa Mesir. Tetapi kita lihat kalau Firaun ya, eh, ketika masalah datang, ketika dia tertekan, ketika dia dalam 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 kesulitan ya, dia katakan aku salah ya, Tuhanlah yang benar. Berdoalah kepada Tuhanmu supaya tulah ini berhenti. Dan ketika tulah itu berhenti, keadaan sudah tenang, keadaan sudah nyaman, keadaan sudah terkendali, aman terkendali ya. Kembali Firaun tidak konsisten dan dia tetap mengeraskan hatinya ya. Mungkin ini gambaran atau peringatan bagi kita ya. Sering sekali ya kita juga kadang-kadang tidak konsisten ya ketika masalah melanda kita ya, kita mungkin bernazar ya, kita berjanji, tapi ketika keadaan sudah tenang ya, keadaan sudah aman ya, nah kita lupa kepada janji kita ya, kita lupa kepada nazar kita sehingga kita melakukan kembali ya, atau mengingkari nazar dan janji kita kepada Tuhan ya. Mungkin itu yang pertama yang bisa kita pelajari dari perikop ini. Tapi yang menarik adalah yang tentu banyak mungkin menjadi pertanyaan kita, termasuk saya, adalah ya, kalau kita lihat di tulah yang keenam yang barah tadi ya, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Nah, ini menjadi, dan saya pribadi sudah lama sekali tidak mengerti hal ini ya. Maksudnya kenapa ya Tuhan mengeraskan hati Firaun? Jadi maksudnya seakan-akan Tuhan membiarkan Firaun berkeras hati ya. Tuhan membiarkan kejahatan Firaun itu berasal daripada Tuhan dengan membuat skenario bahwa sulitnya bangsa Israel keluar dari Mesir itu memang diskenariokan oleh Tuhan sendiri. Karena apa? Karena Tuhan lah yang ternyata mengeraskan hati Firaun untuk tidak mengizinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ya, tetapi ternyata itu salah ya, itu tidak benar. Ya, ada alasannya kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun ya. Nah, kalau kita lihat di tulah yang pertama sampai tulah yang kelima ya, di situ Firaun memang mengeraskan hatinya berdasarkan kesadarannya sendiri ya. Nah, ketika Tuhan sudah melihat bahwa tulah pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima Firaun mengeraskan hatinya, maka tulah yang keenam Tuhan membiarkan Firaun eh, apa menyerahkan Firaun kepada keinginan hatinya sendiri, sehingga muncullah ungkapan bahwa Tuhan atau Allah mengeraskan hati Firaun ya. Jadi bukan Tuhan yang mula-mula berskenario untuk mengeraskan hati Firaun, tetapi Firaunlah yang sebenarnya telah mengeraskan hatinya ya, sendiri dengan sadar. Nah, kalau kita melihat sosok Firaun ini ya, mungkin tidak berlebihan kalau kita mengatakan bahwa Firaun ini orang yang uh, apa ya, yang luar biasa keras hatinya ya. Kalau bisa kita bilang orang yang paling jahat mungkin di Alkitab, atau raja yang paling jahat di Alkitab ini mungkin Firaun. Kenapa? Karena orang atau raja yang betul-betul berani melawan Tuhan ya. Sampai 10 tulah pun eh, harus terjadi sampai anaknya nanti di tulah yang ke-10 kematian anak sulung menjadi korban, baru dia izinkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi itu pun belum selesai. Ya, sampai puncaknya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, nanti kita baca di Keluaran 14 ya. Walaupun sudah keluar tapi dia menyesal
mengeluarkan dan mengizinkan. Tetap dia kejar dengan pasukannya yang dia kerahkan begitu banyak untuk mengejar, menangkap kembali bangsa Israel. Ya, jadi udah 10 tulah sudah meninggal anaknya, ya, tapi tetap dia uh, tidak mengizinkan, ya. Jadi keras sekali hati Firaun, dan itu mengerikan ya menurut saya, ya. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Firaun ini, ya? Nah, tentu saja kita belajar uh, bahwa jangan seperti Firaun, ya. Kita belajar, saya pribadi diingatkan, ya, bahwa ketika Tuhan lewat Roh Kudus mengingatkan kesalahan kita, mengingatkan pelanggaran kita, atau mengingatkan jalan-jalan kita, ya, tentu diharapkan kita dengan lemah lembut untuk taat dan berbalik daripada jalan kita, mengikuti apa yang Tuhan sudah peringatkan kepada kita. Kalau kita lihat Fir'aun, harus 10 tulah, itu pun tidak cukup, ya. Kita mungkin kan, kalau misalnya, ya, Pak Heri sebagai hamba Tuhan, ya, bernubuat untuk saya, ya, Pak Ramli, Tuhan mengatakan begini, begini, begini. Kalau Pak Ramli tidak taat, maka Tuhan akan berperkara, akan begini, 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 misalnya gitu, ya. Nah, mendengar itu aja, sebelum itu terjadi, tentu saya sudah takut, ya, sudah takut. Padahal itu belum terjadi, ya. Dan kemungkinan besar juga di antara kita akan berhati-hati karena seorang hamba Tuhan sudah memperingatkan kepada kita. Tapi Fir'aun berulang-ulang melakukan kekerasan hatinya, ya. Jadi itu menurut saya luar biasa, ya. Jadi tulah yang pertama sampai tulah yang kelima, Firaun mengeraskan hati, sampai akhirnya Tuhan menyerahkan dia kepada kekerasan hatinya. Nah, saya teringat sebuah ayat di dalam Roma, eh, Roma 1, ayatnya yang ke-24 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka, ya. Jadi kalau kita sudah diingatkan tapi kita masih terus ada di dalam jalan yang salah, jalan yang keliru, maka pada akhirnya Tuhan membiarkan kita kepada keinginan hati kita, dan itu menurut saya sangat mengerikan, ya. Kadang-kadang Tuhan membiarkan karena kekerasan hati kita, sehingga kekerasan hati kita itu menghancurkan kita sendiri, yang merugikan kita sendiri, ya. Kita berharap melalui pelajaran ini kita memiliki hati yang lembut, belajar dari Fir'aun, ya. Ketika kita sudah diperingatkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, yuk cepat kita kembali, ya, karena jangan seperti Fir'aun, ya, mengalami mungkin istilahnya point of no return, ya, di mana titik dia tidak bisa lagi kembali dan dia harus mengerjakan begitu banyak eh, kejahatan dan mengalami begitu banyak kerugian, ya. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan pada pagi ini, Pak Heri, ya. Mungkin bisa ditambahi untuk menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih buat Pak Ramli, buat sharing firman yang tentunya sekali lagi menjadi peringatan bagi kita. Seperti berkali-kali saya katakan sejak di dalam kitab Kejadian, bahwa di perjanjian lama itu kita akan menemukan ada begitu banyak kisah-kisah inspiratif bagi kita sebagai orang percaya. Alkitab itu adalah kitab yang paling jujur, menceritakan tentang apa yang dilakukan oleh manusia, tokoh-tokoh Alkitab. Baik itu yang baik, yang perlu kita ikuti, kita contoh. Tapi ada hal-hal yang tidak baik dari yang mereka lakukan, dan itu menjadi peringatan bagi kita untuk kita tidak lakukan. Karena setiap tindakan yang kita buat itu pasti ada akibatnya. Nah, hari ini kita belajar dari Firaun, bagaimana dia menjadi pribadi yang tidak konsisten
Dan karena ketidakkonsistenan dia itulah sebenarnya didasari dari kekerasan hatinya. Dia hanya mengikuti apa yang menjadi kehendak hatinya. Kalaupun dia seakan-akan bertobat, itu hanyalah rekayasa tipuan. Seperti yang berkali-kali sering saya katakan, sesungguhnya kan hidup kita ini 95% ditentukan oleh yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu berasal dari apa yang ada dalam hati kita. Tapi sementara 5% itu adalah kesempatan untuk kita bisa rekayasa, tipu-tipu. Seakan-akan bertobat, padahal sebenarnya enggak. Dan itu yang dilakukan oleh Firaun. Sehingga saya setuju sekali seperti Pak Ramli tadi katakan, ini mungkin raja atau pribadi manusia yang paling keras hati. Sehingga Tuhan tetapkan dan izinkan dia tetap berkeras hati, sehingga memang untuk diminasakan. Beda kalau Bapak Ibu pernah baca kisah di kitab Daniel tentang Raja Nebukadnezar. Itu juga raja yang sombong, raja yang keras hati. Tapi ketika Tuhan izinkan dia menjadi seperti binatang, seperti lembu di padang selama 7 masa, akhirnya dia mengakui kebesaran Tuhan, sehingga pikirannya kembali jadi waras. Nah, tapi beda dengan Raja Firaun. Bahkan sampai nanti kita baca di tulah terakhir pun, ya sepertinya dia bertobat, tapi enggak juga, dia tetap kejar bangsa Israel akhirnya. Karena seperti apa yang tadi dikatakan oleh Musa di ayat yang kita baca, hari ini kamu ngomong iya bertobat, tapi Musa kan ngomong tadi, tapi aku tahu sebenarnya itu cuma tipu-tipu kamu lah, tapi nggak apa-apa, hidup itu keputusan kamu, dan Tuhan akan terus buktikan kuasanya. Nah, jadi sama seperti kemarin yang saya katakan, dan tadi juga Pak Ramli ingatkan, mari memiliki kerendahan hati, kelemah lembutan. Waktu ditegur firman Tuhan itu harus segera sadar. Jangan nunggu juga seperti Nebukadnezar sampai 7 masa, 7 tahun, baru sadar. Atau cilakanya kalau seperti Firaun, sampai binasa, udah nggak sempat lagi sadar. Makanya di Camp Pria kan kita diajarin gini, survei membuktikan orang itu paling cepat sadar itu 45 menit. Ada orang yang 45 hari baru sadar. Ada yang 4 sampai 5 tahun baru sadar. Ada yang 45 tahun baru sadar kalau dia salah dan dia dosa. Ada juga yang sampai mati dia nggak sadar-sadar. Nah, tapi tentu kita bukan harus nunggu 45 menit. Kalau hati kita terus peka dengar suara Roh Kudus, kita akan jadi seperti Raja Daud ketika ditegur segera bertobat. Nah, jadi sama seperti kemarin saya katakan, kenapa di tulah yang keempat ada perbedaan antara umat Israel dan umat Mesir, padahal di satu negara yang sama. Karena Israel cepat bertobat, cukup 3 tulah sama-sama mereka alami, akhirnya mereka sadar dan akui bahwa Tuhan itulah memang Tuhan. Karena sebelumnya kan mereka juga sempat, wah punya pengharapan, senang waktu Musa dan Harun pertama kali datang. Tapi ketika mereka semakin ditindas oleh Raja Firaun, mereka marah dengan Musa. Mereka marah dengan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan berikan tulah dan mereka cepat sadar. Jadi coba kita renungkan hidup kita. Mau nunggu berapa tulah kita sadar. Tapi nasihat saya adalah sebelum kita kena tulah, lebih baik hidup dalam kesadaran penuh untuk terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan nunggu melakukan kesalahan, dosa, ditegur baru sadar. Tapi sebagai orang benar, kita harus sadar, kita harus hidup dalam kebenaran. Sebagai orang kudus, kita harus hidup dalam kekudusan. Itu yang kita tanam. Dan sekali lagi saya bersyukur, Bapak Ibu setia sampai hari ini, ikut Koram Deo, setiap hari dengar firman, renungkan firman, dan lakukan firman. Dan tentu seperti apa yang berkali-kali saya ingatkan dari apa yang Pak Ayong katakan di ESC, kita belajar dan berubah. Jadi bukan cuma sekedar belajar, jadi tahu. Ada begitu banyak orang belajar hanya untuk sekedar tahu, pengetahuannya banyak. Orang nasihati firman, iya, aku tahu lah firman itu. Di mana ayatnya pun aku tahu ayat itu. Kita bukan hanya sekedar belajar firman untuk tahu,
Tapi kita mau belajar firman itu untuk berubah. Dan kata kuncinya adalah taat. Dengar, lakukan. Apa yang firman Tuhan ingatkan kepada kita, firman Tuhan nasihat dan ajaran kepada kita, udah taat saja, dengar, lakukan. Nanti di renungan hari tanggal berapa ya, saya meminjam bahasa Tapanuli untuk kata dengar, yaitu mambege, manangihon, dan mamparohahon. Kita mendengar firman Tuhan itu bukan hanya sekedar mambege. Artinya karena kita tidak tuli, semua suara kita bisa dengar, hanya sekedar dengar. Tapi kita juga bukan hanya sekedar sampai level manangihon, kita dengerin suara itu sampai perhatikan dan kita tahu, oh ini suara apa nih? Suara air hujan kah? Suara ketukan pintu kah? Enggak hanya sampai batas itu. Tapi kita mau sampai memparohahon. Kita sampai paham apa yang harus kita lakukan setelah kita dengar hal itu. Nah, jadi mari belajar konsisten, karena ada begitu banyak orang komitmen dalam hidup ini. Tapi konsisten nggak banyak. Kalau bahasa Amsal katakan orang baik banyak, tapi orang yang setia nggak banyak. Dan saya bersyukur pagi ini saya bertemu dengan orang-orang yang setia. 2 tahun lebih setiap pagi bangun bersama-sama, terus setia sampai hari ini. Dan saya berharap konsistensi kita ini nggak bolong-bolong. Kita taruh dalam hati kita. Apalagi foundernya ya, nah, yang senyum-senyum yang founder itu. Taruh hati dalam hatimu konsisten, bayar harga. Nah, seperti itu. Jadi mari pagi hari ini kita memiliki konsistensi di dalam kesetiaan kepada Tuhan, dalam kesadaran penuh. Jangan keraskan hati. Kalau kau dengar firman Tuhan hari ini, cepat berespon dan cepat sadar, bertobat dan jangan lakukan lagi. Jadi itu saja yang saya tambahkan. Silakan Bapak Ibu yang lain kalau mau tambahkan. Kalau tidak, saya serahkan kepada Hengki. Oke, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ibu Dorcas. Mari kita sama-sama, kita bersatu, kita berdoa. Selidiki hati kami, Tuhan, dalam setiap firman Tuhan yang telah bicara di hati kami. Tuhan, jangan biarkan pembenaran diri kami berdiri di atas firman Tuhan. Tetapi Engkau pertobatkan kami, Tuhan, sebagai anak-anak-Mu. Boleh mendengar dengan suara Tuhan. Dan jangan biarkan kami, Tuhan, terus berjalan dengan cara kami sendiri, Tuhan. Tetapi oleh karena nama-Mu, Tuhan, kami boleh bertekuk lutut di bawah kaki salib-Mu. Dan kami boleh mengalami perubahan yang sejati oleh karena nama-Mu. Kami boleh mengalami perubahan dan melakukan semua apa yang menjadi perintah-perintah-Mu, Tuhan. Tuhan, sesungguhnya semuanya itu baik untuk kami. Kami melihat bangsa Israel menikmati apa yang Tuhan curahkan kepada mereka. Tuhan, kami melihat sejarah telah membuktikan bahkan mereka tidak melakukan apapun ketika mereka mulai mengalami pertobatan, Tuhan. Tuhan, bukakan hati kami, Tuhan, yang saat ini berkeras hati atas pembenaran diri kami yang merasa kami benar, Tuhan, dalam segala hal. Selidiki kami, cabut semua seakar-akarnya oleh karena nama Yesus Kristus. Tuhan, kami mau mengalami kemenangan yang sesungguh-sungguhnya. Terima kasih, Tuhan. Engkau mengatakan, sesungguhnya kami lebih daripada pemenang. Tuhan, kami mengimankannya di dalam hati kami. Terpujilah akan nama-Mu, Tuhan. Terpujilah akan Engkau, Tuhan. Karena kami lebih daripada pemenang, kami telah menerima anugerah daripada Engkau sendiri. Terima kasih. Berkati juga bangsa kami. Berkati bangsa yang Tuhan cintai juga, Tuhan. Kami terus beriman juga bahwa bangsa ini, bangsa akan terus diberkati oleh Tuhan dan dijagai oleh Engkau, ya Tuhan. Bahwa Tuhan akan melindungi setiap anak-anak Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan tahun depan, tahun politik. Banyak hal yang akan dilakukan dalam pemilihan. Bapa di dalam surga, kami bersehati dan bersepakat menyerahkan
calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh bangsa ini, Tuhan. Campur tanganlah daripada Engkau sendiri, Tuhan, atas bangsa kami, Tuhan, yang kami cintai. Sehingga apapun yang terjadi dari atas bangsa ini, ada semua daripada kehendak Tuhan. Tuhan yang bekerja atas semuanya. Tuhan yang tidak akan membiarkan orang jahat yang menguasai dalam segala pemilihan nantinya. Kami menyerahkan di dalam tangan Engkau sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dr. Ramli, silakan. Bapa kami bersyukur, terima kasih untuk persekutuan kami pada pagi ini, lewat puji-pujian, lewat sharing firman, lewat doa kami yang sudah kami naikkan. Kami percaya Tuhan mendengar dan menjawab setiap permohonan doa kami. Kami bersyukur Tuhan, kami diingatkan sekali lagi oleh kebenaran firman-Mu. Ajar kami terus untuk memiliki hati yang lemah lembut, yang siap sedia Engkau tegur, Engkau ingatkan, untuk kami boleh tinggalkan dari segala dosa dan kesalahan kami, dan bertobat kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan sekali lagi untuk firman-Mu. Kami mau praktekkan supaya hidup kami boleh semakin berubah, menyerupai Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati apapun hari ini yang kami kerjakan, baik dalam pekerjaan bisnis kami, bahkan di dalam pelayanan yang kami kerjakan, biarlah Tuhan berkati sehingga apapun yang kami kerjakan dan kami pegang boleh selalu berhasil. Terpuji namamu Tuhan, termulialah Engkau. Kami terima berkat-Mu, yaitu damai kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.